Karena bulannya bulan berkah, bulan yang diberkahi, maka maksimalkan ibadahnya. Karena Muhammad ta'ahadul Quran, bikinlah perjanjian dengan Al-Quran. Dia bikin gaji sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqomah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita berkaitan dengan program pembagian mushaf ini terlebih dahulu Bapak, bahwasanya sejak terjadi banjir, pasca banjirnya itu begitu banyak masjid dan musala plus tidak individu rusak dari mereka mushaf Al-Quran yang mereka miliki. Maka oleh karena itu kemudian teman-teman dari Peduli Muslim Jakarta itu menghubungi dulu gimana mau nggak dikirimin mushaf, tapi antum yang bagikan ke masjid dan musola pastinya. Kami mengumpulkan saja di sini, antum bagikan di sana. Dan pun iya, tentunya yang paling banyak yang kita bagikan ke Barabai, dan total untuk sampai hari ini hampir 10.000 mungkin ya sudah kami bagikan. Jadi kalau misalnya di sini dulu cuma bawa 50, nanti itu untuk musola. Untuk individu pian bisa sebenarnya. Semuanya ada berapa Pak totalnya? 60. Kita masih punya 2.000. Jadi nanti Pak Haris ambil di masjid tadi. Jadi untuk individu bapak dan ibu punya mushaf yang baru, boleh ambil yang terjemah silahkan, yang non terjemah juga silahkan. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, jadi kultum kali ini tentunya berkaitan dengan Al-Quran, plus juga tentunya sebagai muqaddimah sebelum kita masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu yang muliakan, kita tahu mukjizat Nabi Muhammad SAW begitu banyak. Ada Isra Mi'raj di antaranya, membelah bulan di antaranya, memperbanyak makanan yang sedikit, memperbanyak air yang sedikit. Harusnya satu baskom cukup untuk 8 orang saja untuk, itu hingga 70 orang bisa bisa. Nah, di antara mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam dan ini yang paling besar adalah Al-Quran itu. Betul bahwasanya kalau berkaitan dengan mukjizat seperti yang dibuktikan para sahabat beliau membelah bulan, kita nggak lihat kejadian Isra Mi'raj, kita nggak tahu, nggak mengalami hari ini. Tapi yang terbesar yaitu Al-Quranul Karim, kita bisa membacanya. Kenapa disebutkan terbesar? Karena kita tahu Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu buta huruf sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kemudian diskriminasi atau penghinaan. Ada hikmah besar kenapa beliau diciptakan demikian. Gak bisa baca, gak bisa tulis sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau beliau bisa baca, beliau bisa tulis, akan beralah sangkaan orang-orang kafir kala itu, Al-Quran karangan dia itu. Quran itu dia yang karang. Dia pintar baca, dia baca kitab-kitab orang jadul itu. Akan benar seangkatan itu. Tapi mereka sendiri tahu Nabi Muhammad pun seperti mereka sebagian pun tahu.
Makanya hukum asalnya orang-orang di kala itu tidak bisa menolak Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Kenapa? Ini teman kecil saya. Muhammad ini SAW, orang ini teman kecil saya. Kami tumbuh bersama. Dan mereka tidak pernah dapatkan Nabi Muhammad berdusta sekalipun. Tidak pernah. Begitu dijaganya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari kedustaan. Semua kita tahu kayak misalnya orang mau mencalonkan diri jadi wakil rakyat gitu ya, mesti masa lalunya dibongkar dari kubu yang berseberangan, mesti dibongkar. Yang tadinya zahirnya kita lihat baik-baik saja, boroknya keluar semua. Nabi Muhammad ingin mereka cari boroknya. Enggak, dusta sekali aja mereka nggak pernah dapat iman. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada mereka ketika awal pertama kali beliau kemudian terang-terangan berkata, jika saya katakan kepada kalian bahwasanya dari balik bukit ini ada tentara musuh siap menyerang kalian, aku tuh musaddiqin. Kata beliau, apakah kalian akan mempercayai aku? Jawab mereka, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta. Jangan percaya. Harta paling berharga waktu itu binatang ternak, dan mereka amanahkan harta paling berharga mereka kepada Nabi Muhammad sejak sebelum jadi Nabi. Anda tidak akan mengamanahkan harta paling berharga Anda kecuali kepada orang yang amanah, jujur, terpercaya. Jadi hukum asalnya mereka tidak bisa menolak kecuali karena mereka sombong. Mereka tahu siapa Nabi kita Muhammad. Mereka tahu dia orang yang mulia. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah teman mereka sejak kecil. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghinakan orang-orang kafir Quraisy, Allah berfirman dengan kata-kata teman. Wa ma sahibukum bimajnun. Kan mereka sematkan kata gila untuk Nabi kita Muhammad. Tapi Allah ketika membela tidak menyebutkan Muhammad bukan orang gila, enggak gitu. Teman kalian ini bukan orang gila, teman. Kenapa? Karena orang teman kalian. Kalian tahu siapa dia kan sejak kecil. Teman main kalian kan sejak kecil. Kalian tahu gimana orangnya untuk menghina. Fa'aina tadhhabun kata Allah. Lalu kemana kalian akan pergi membawa akal kalian? Kasarnya, ente punya otak nggak? Ini teman kalian. Kalian tidak pernah dapatkan darinya kedustaan. Sekarang dia jadi dari Rasul, menyampaikan di Allah, kok kalian dustakan? Punya otak nggak? Seperti itu bagaimana? Jadi Allah tidak menggunakan kata Muhammad, tapi teman kalian ini bukan orang dia. Ini teman kalian loh. Kalian ketemu setiap hari loh. Bahkan mungkin sebagian kalian satu kabilah kan sama dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kasus mukjizat. Mukjizat itu sama seperti karomah. Bedanya mukjizat itu untuk Nabi dan Rasul, karomah untuk Nabi dan Rasul para wali. Tapi definisinya kurang lebih sama. Amrun khariqun lil 'adat. Satu perkara yang luar biasa. Itu artinya mukjizat. Tapi kalau dirinci dari katanya mukjizat, itu dari kata bahasa Arab ajiza ya'jazu, lemah. Makanya bahasa Arab itu orang tua namanya ajuz, orang yang sudah lemah. Mukjiz berarti melemahkan. Mukjizat berarti perkara-perkara yang luar biasa yang melemahkan orang, membungkam orang. Kenapa di antara mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang yang sakit bawaan lahir buta? Karena kalau itu dulu kedokteran sudah keren, sudah baik, sudah bagus. Tapi mereka tidak bisa sembuhkan kebutaan. Allah berikan mukjizat Nabi Isa hanya dengan menyentuhnya, melihat orang buta dari langit. Kenapa mukjizat Nabi Musa alaihissalam berkaitan dengan sihir untuk melawan sihir?
Karena kala itu sihir yang lagi viral kalau bahasa kita. Beliau melempar tongkat, mereka melempar tongkat, orang-orang lihat tongkatnya itu jadi bola. Tapi bagi si penyihir mereka melempar tongkat. Tapi kemudian tongkat mereka dimakan oleh ulangnya Nabi Musa. Penyihir yang tahu, wah ini Nabi dan Rasul beneran ini. Karena kami betul-betul cuma lempar tongkat, tapi hanya sihir mata orang naik pula. Tapi dimakan sama ular dia. Wah, makanya mereka beriman semuanya. Kenapa mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran? Karena kala itu viralnya beradu syair. Artinya orang tua pelajarnya ada, cuma banyak di antara mereka yang buta huruf. Maksud Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang kemudian sana sini beradu syair dengan tatanan bahasa yang indah. Datang Nabi kita Muhammad, dan mereka tahu beliau tahu menyampaikan firman-firman Allah, mereka tidak bisa tanding. Jangankan mereka semua ya, karena Nabi Muhammad Abu Talib tahu ponakannya ini benar. Kalau bukan karena ya ini nggak nyaman sama pemuka Quraisy yang lain, dia tahu ponakannya benar. Buta huruf bisa ngomong perkataan seindah itu, kalau bukan Nabi dan Rasul tak bakal bisa. Tapi ingat, buta hurufnya Nabi Muhammad SAW tidak baca, tidak tulis, tapi beliau bisa berhitung. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak misal Nabi Muhammad mengajarkan pada kita jumlah dan hitungan. Jumlah sholat, jumlah rakaat, beliau dagang, hitung dong. Jadi tidak perlu kemudian kita merasa terhina, Nabi nya buta huruf, ada hikmah besar kenapa Nabi kami buta huruf. Allah yang inginkan demikian agar sangkaan Anda, tuduhan Anda tidak berlaku untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan poin yang kedua, paling pertama tentang mukjizat, ini kita yang ingin sampaikan tentang Al-Quran. Dan kita, Bapak Ibu yang muliakan, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Di antara amal yang sangat dianjurkan untuk dimaksimalkan ketika di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di antara amal yang harus kita maksimalkan lebih daripada hari-hari biasa. Kita tahu disebutkan seorang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu bisa menghatamkan satu malam 30 juz, bukan satu juz satu malam, 30 juz. Tentunya beliau salat sendiri. Muridnya yang menceritakan begini. Itu sahabat. Di antara waliullah, imam, di antara imam mazhab yang paling cerdas Imam Syafi'i, sehari bisa 2 kali. Bukan 2 juz, 2 kali. Mampukah kita? Berat. Ya, karena kalau misalnya orang yang hafal Al-Quran, belum banyak para penghafal Al-Quran bertanya, mereka bisa baca 1 juz itu, mengulang hafalan 1 juz itu dalam 20 menit. Para penghafal. Kalau kita membaca, apalagi mungkin masih terbata-bata, nggak bisa. Ini untuk orang-orang yang lancar, dan kita sekarang berbicara ini masyarakat. Sehari bisa 2 kali, karena riwayatnya beliau menghatamkan selama Ramadan 60 kali. Dan ini waktu yang khusus. Jangan kemudian dibenturkan. Sabda Nabi Muhammad menyebutkan orang yang menghatamkan Al-Quran di bawah 3 hari dia tidak akan paham isi. Ingat, itu di hari-hari biasa. Ramadan beda. Karena bulannya bulan berkah, bulan yang diberkahi, maka maksimalkan ibadahnya. Karena Muhammad ta'ahadul Quran, bikinlah perjanjian dengan Al-Quran. Dia bikin gaji sendiri aja. Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi wa ashaddu tafallutan minal ibli min uqliha
demi yang jiwaku ada di tangannya. Quran itu lebih cepat hilang dibandingkan untak dari ikatan. Tentunya ini hadis untuk para penghafal. Tapi kalau untuk para pembaca sama aja. Kalau kita lama nggak baca bisa terbata-bata lagi nanti. Bikin perjanjian. Mungkin dia di luar Ramadan gitu sehari dapat beberapa lembar gitu ya. Ramadan lipat ganda. Cari aja waktu yang paling nyaman untuk dia. Terserah mau habis subuh, mau habis sholat, terserah. Bikin waktu, bikin janji sendiri dengan Al-Quran. Saya akan membaca sehari 1 juz bisa. Tinggal ben aku waktunya. Tahun lalu saya khatam selama Ramadan 2 kali. Tahun ini 4. Bikin aja perjanjian. Sendiri-sendiri. Mau tadarusan boleh. Habis tarawih tadarusan silahkan. Satu baca yang lain nyambung, satu baca yang lain ulang, nggak ada masalah. Tapi harus lebih dibandingkan hari-hari biasa. Enggak usah gitu. Nah, Bapak Ibu belum melihat. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, Quran itu ada 4 jenis tafsirannya. Salah satunya tafsir yang dipahami semua orang. Ada tafsiran Al-Quran itu yang dipahami oleh semua orang, termasuk kita, tapi mungkin dari terjemahan. Itulah kenapa perlu lebih fokus nanti kalau bahas untuk individu terjemahan aja. Kecuali yang sudah punya, silakan nanti yang biasa. Baca Al-Quran, baca terjemahan. Karena kita harus memahami. Bukan cuma baca, tapi faham mengamalkan. Ada kemampuan berbicara, dakwahkan. Kewajiban kita tentang Al-Quran, bukan cuma membaca. Nah, Bapak Ibu yang belum melihat, kata Nabi Muhammad SAW di hadits yang lain, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an lil ashab. Bacalah Al-Quran, karena ia nanti datang di hari kiamat pemberi syafaat, penolong untuk para pembacanya. Siapa? Dan Nabi Muhammad sebutkan sebaik-baik orang itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin kalau orang enggak ya, suami mengajarkan istri, istri mengajarkan suami, orang tua mengajarkan anak, mengajarkan. Maka baca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, khususnya nanti di bulan Ramadan. Karena pahala membaca Al-Quran, menurut dengan ini, itu per huruf. Pahala membaca Al-Quran itu per huruf, bukan per juz. Kata Nabi Muhammad, "Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Kalau sehari bisa baca sampai 1 halaman, 1 lembar berarti 2 halaman. Kalau mushaf yang biasa kita baca itu ya, khususnya kayak mushaf Madinah, itu 1 juz mesti 10 lembar. 10 lembar mesti 1 juz. Silahkan Anda baca. Kalau Anda punya timing dalam 1 hari 5 kali setiap habis sholat, ya 4 halaman 2 lembar. Dan kalau alhamdulillah misalnya Anda lancar, nggak sampai 15 menit, tidak sampai 15 menit. Maka luangkan waktu sholat, perbanyak membaca Al-Quran, khususnya nanti di bulan Ramadan. Dan tentunya kita berharap Ramadan ini umur kita masih panjang. Amin. Disebutkan para sahabat mereka berharap
1 tahun full Ramadan, tapi kan saking mereka cintanya, gembiranya menyambut bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Semoga ilmu sakit bisa dimanfaatkan dan secara individu dan juga menjual tidak ke masjid, karena masih 2000 lebih yang belum menjual. Karena kemarin ulun pribadi kena COVID, akhirnya teman-teman nggak kerja. Jadi sekarang sudah sembuh, maka kita mulai membagi. Allah ini semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan atas waktunya. Mudah nanti kemudian yang bacaan Quran yang selain untuk pian pahalanya dan wakaf mushafnya insyaallah akan mengalir kepada para ulama. Amin. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.